Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 mata kuliah Entrepreneurship. Kelompok kami membahas atau mengangkat topik pembicaraan tentang pengelolaan keuangan pribadi. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Asifah Dinti Sawati dengan NIM 214104060023, dan teman saya sendiri yaitu Mbak Dina Padilla dengan NIM 214110406024. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengelolaan keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi merupakan sebuah ilmu yang mengelola sumber daya atau uang dari unit individual maupun unit rumah tangga. Pengelolaan ini memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi pemborosan, karena pemborosan sendiri akan mengurangi kemampuan untuk memberdayakan potensi wirausaha dalam membantu peningkatan keuangan pribadi wirausaha. Dengan adanya manajemen pengelolaan keuangan pribadi ini merupakan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam berwirausaha. Ya, materi selanjutnya yaitu ada pendapat salah satu ahli yang mengemukakan bahwa manajemen keuangan pribadi itu memiliki beberapa keputusan. Yang pertama sendiri itu membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Yang dimaksud harta produktif ini yaitu dimana kita memprioritaskan kebutuhan yang mendukung aktivitas kita sehari-hari. Harta produktif di sini adalah sebuah harta yang harus diprioritaskan untuk mendukung aktivitas atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendukung aktivitas kita. Ya, selanjutnya yaitu ada aturan pengeluaran. Aturan pengeluaran di sini adalah di mana kita sebagai pemegang kendali dalam hal pengeluaran agar kita bisa mengetahui seberapa besar dan seberapa banyak pengeluaran yang kita keluarkan. Selanjutnya yaitu hati-hati dengan hutang. Banyak sekali perusahaan yang memanfaatkan hutang di bank sebagai modal usaha. Nah, pada manajemen keuangan pribadi, jika kita mengalami pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan atau defisit dan memaksa kita untuk berhutang, maka usahakanlah hutang yang kita ambil itu jangan terlalu besar sehingga dapat mengganggu keuangan kita ketika kita membayarkan hutang tersebut. Selanjutnya yaitu ada sisihkan untuk masa depan. Nah, setelah kita membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif, aturan pengeluaran Anda, hati-hati dengan hutang. Lalu yang langkah keempat, keputusan yang keempat yaitu sisakan untuk masa depan. Jadi kita perlu merencanakan masa depan secara sistematis, karena dengan merencanakannya ini kita dapat menyisihkan pemasukan sebagian untuk diinvestasikan untuk masa depan. Dengan membantu melakukan investasi masa depan dalam pengelolaan keuangan, maka kita sendiri akan mengurangi resiko untuk bergerak lebih jauh dari masa depan yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu memiliki proteksi. Yang dimaksud di sini memiliki proteksi sendiri yaitu sebuah perlindungan. Jadi yang dimaksud memiliki proteksi yaitu kita didorong untuk memiliki asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari berbagai bentuk resiko yang kemungkinan akan terjadi. Jika seseorang atau jika diri kita belum memiliki penghasilan yang tetap, maka kita bisa mengambil jalan lain yaitu dengan membuka rekening atau tabungan dengan menyisihkan uang sedikit dari pemasukan. Selanjutnya yaitu ada materi perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan pribadi adalah sebuah proses mengatur uang untuk mencapai kepuasan ekonomi atau tujuan kita. Perencanaan ini akan membuat seseorang dapat mengontrol situasi finansial yang baik dan unik, sehingga hal ini harus
direncanakan dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan atau kebutuhan yang spesifik. Di dalam perencanaan keuangan ini terdapat beberapa poin-poin. Nah, poin pertama yaitu mempertimbangkan posisi keuangan saat ini. Yang dimaksud mempertimbangkan posisi keuangan saat ini yaitu kita harus memiliki keputusan tentang beberapa banyak uang yang akan kita belanjakan di masa depan, beberapa banyak uang yang kita akan simpan di tabung, beberapa banyak uang yang akan dimasukkan ke dalam kartu kredit. Itu merupakan sebuah wujud bentuk sebagai pertimbangan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu menetapkan tujuan keuangan. Di dalam proses perencanaan keuangan ini, kita juga harus menetapkan tujuan keuangan. Di dalam tujuan keuangan ini, kita harus memiliki pengaturan yang di dalamnya mengandung beberapa poin-poin. Poin yang pertama yaitu perencanaan. Yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada pengukuran, yang keempat ada perkembangan, yang kelima ada pembelanjaan, yang keenam ada tabungan, dan yang terakhir adalah aktivitas. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu ada mengevaluasi alternatif dengan mempertimbangkan resiko dan nilai waktu dari uang. Nah, di poin ini kita perlu adanya menganalisis dan memilih rencana yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Karena ketika kita sudah melakukan evaluasi, maka kita juga harus memilih rencana untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita ketahui dalam proses evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi rencana keuangan. Nah, seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, bahwa di dalam proses evaluasi kita harus sudah menyiapkan rencana yang paling efektif untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya yang kita ketahui setelah analisis dan evaluasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dina Fadilah. Baik, terima kasih kepada Mbak Asyifa yang telah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan materi mengenai manfaat perencanaan keuangan yang dapat meningkatkan efektivitas dalam memperoleh, menggunakan, dan melindungi sumber-sumber finansial dalam hidup kita. Di antaranya, yang pertama adalah meningkatkan kontrol dalam urusan keuangan, yang mana dengan melakukan perencanaan keuangan, kita dapat menghindari utang yang berlebihan, kebangkrutan, ketergantungan pada pihak lain untuk keamanan keuangan. Untuk itu, kita dapat membuat anggaran yang disesuaikan dengan pendapatan kita, mengelola pengeluaran dengan bijak, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditentukan. Yang kedua ada peningkatan hubungan personal, yang mana perencanaan keuangan yang matang melibatkan komunikasi yang efektif antara pasangan satu dengan pasangan yang lain atau dengan keluarga mengenai tujuan dan rencana keuangan. Untuk meningkatkan hubungan personal, kita saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan keuangan dan minimalisir konflik terkait uang kita. Nah, yang ketiga yaitu ada rasa bebas dari kekhawatiran finansial, yang mana dengan melihat ke masa depan dan merencanakan pengeluaran, kita dapat mengantisipasi pengeluaran mendadak atau kebutuhan yang darurat. Hal ini membantu kita agar merasa lebih tenang, bebas dari kekhawatiran finansial tersebut. Kita juga dapat lebih percaya diri dalam menghadapi situasi keuangan yang tak terduga. Nah, yang keempat yaitu mencapai tujuan ekonomi pribadi. Dalam perencanaan keuangan ini, kita dapat menetapkan tujuan ekonomi pribadi yang ingin dicapai. Misalnya, memiliki rumah sendiri, mempersiapkan pendidikan anak, atau mempersiapkan masa pensiun kita.
Dengan merencanakan keuangan dengan baik, maka kita dapat mengarahkan sumber daya finansial kita untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat perencanaan keuangan yang baik memberikan manfaat jangka panjang bagi keuangan dan kehidupan kita. Dengan mengelola keuangan dengan bijak dan memiliki rencana yang matang, kita dapat memiliki kontrol atas keuangan kita, mencapai tujuan keuangan, dan merasa lebih aman dan tenang dalam menghadapi masa depan kita. Materi yang selanjutnya yaitu Islam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sikap hidup entrepreneurship. Beberapa pengaruh tersebut antara lain: yang pertama, semangat mandiri. Islam mendorong umatnya untuk menjadi orang yang mandiri, termasuk dalam hal mencari nafkah. Islam mengajarkan bahwa manusia harus bekerja keras dan berusaha untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya. Hal ini sejalan dengan sikap hidup entrepreneurship yang mengutamakan keberanian, kreativitas, ketekunan, dan semangat mandiri dalam mewujudkan mimpi dan meraih kesuksesan. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial. Islam mendorong umatnya untuk memiliki tanggung jawab sosial dalam berbisnis dan berwirausaha. Pengusaha Muslim diajarkan untuk tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Islam mengajarkan etika bisnis yang baik, seperti jujur, adil, dan menghindari penipuan, serta memberikan bagian dari keuntungannya untuk amal kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, ada etos kerja, yang mana mengajarkan pentingnya etos kerja yang kuat dan untuk tidak mencari jalan pintas atau berbuat curang dalam mencari nafkah, melainkan bekerja dengan ikhlas dan profesional. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan dalam usaha tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh cara kerja yang baik dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, inovasi dan kreativitas, yang mana inovatif dan kreativitas dalam berusaha mengajarkan pentingnya mengembangkan ide bisnis yang baru dan berbeda untuk mencapai nilai tambah bagi masyarakat. Dalam Islam diperbolehkan melakukan perbuatan dan penyesuaian yang positif dalam berbisnis, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Yang terakhir yaitu keberanian dalam menghadapi risiko. Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki keberanian dalam menghadapi risiko dalam berwirausaha, bahwa di setiap usaha yang dilakukan memiliki risiko, namun dengan usaha yang sungguh-sungguh, keberhasilan atau keberanian yang tinggi dan didukung oleh doa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongan dan kesuksesan dalam usaha tersebut. Dengan adanya pengaruh Islam yang mengajarkan nilai-nilai positif dalam berwirausaha, maka dapat meningkatkan sikap hidup berwirausaha yang berkualitas serta berdaya saing. Sekian presentasi dari kami mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat beberapa kesalahan karena kami juga masih belajar, maka dari itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.